Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kami berdua, saya Muhammad Rizal dan rekan saya Fatoni akan memandu Anda semua untuk menyaksikan berita-berita terkini dari TV RSE Cabang Papua. Ya, kami memiliki berita-berita terkini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk pengetahuan kita dan membuat kita makin kenal dengan Allah, Tuhan kita. Pada kesempatan pertama ini, kami akan mengajak pemirsa TV RSE untuk mengenal Pulau Papua dan keindahannya. Kemudian kita punya berita tentang tambang emas terbesar di dunia, yaitu Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport. Dan berita tentang Global Ikhwan Sendirian Berhad yang mengirimkan wakil-wakilnya ke bumi Papua untuk kenalkan manusia pada Tuhan. Sebelum itu, marilah sejenak kita ikuti tayangan berikut Selayang Pandang Pulau Papua. Marilah kita saksikan. Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland di benua Amerika. Pulau Papua memiliki panjang 2.500 km, lebar 700 km, dan menjadi wilayah dari dua negara, yakni Indonesia dan Papua New Guinea. Pulau ini berbentuk seperti burung, dengan sebagian tubuhnya berada di wilayah Indonesia, sedang sebagian tubuh yang lain berada di wilayah Papua New Guinea. Pulau Papua kaya dengan berbagai sumber alam, mulai dari hasil laut, minyak dan gas bumi, hingga mineral logam mulia seperti emas dan perak dan logam penting lainnya, terutama tembaga. Pulau Papua juga terkenal dengan alamnya yang sangat indah. Pantai-pantainya yang berair jernih, seperti kawasan Raja Ampat di Sorong, dan gunung-gunungnya yang amat tinggi. Puncak gunung yang tertinggi, Puncak Soekarno atau disebut juga Puncak Kartens, memiliki salji yang istimewa karena ia terletak di daerah Khatulistiwa. Puncak lain yang memiliki salji di Khatulistiwa adalah Kilimanjaro di benua Afrika. Bahan galian mineral logam terutama berada di bagian tengah pulau di sepanjang pegunungan Jayawijaya yang membentang sepanjang 1.500 km melalui wilayah Indonesia dan Papua New Guinea. Penduduk asli Papua, seperti juga penduduk asli Australia, adalah ras Melanesia yang berkulit hitam dan berambut keriting. Pulau besar ini hanya dihuni oleh sekitar 3,5 juta penduduk, yang sebagiannya adalah pendatang dari suku Bugis, Jawa, dan suku lainnya. Mayoritas penduduk beragama Kristen, sebagian orang asli di Fak-Fak dan Raja Ampat beragama Islam, dan ada sebagian kecil beragama Hindu dan Buddha. Makanan penduduk asli di daerah pantai terutama sagu dan ikan, sedangkan penduduk di pegunungan memakan ubi sebagai makanan pokok dan daging hewan dan sayuran sebagai lauknya. Nah, itulah pemirsa, Pulau Papua adalah pulau di ujung timur Indonesia yang sangat indah dan kaya dengan sumber daya alam baik di laut maupun daratannya. Dan yang utama, pulau ini memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Begitulah menurut beberapa sumber tidak resmi, karena pemerintah Indonesia belum pernah secara terbuka mengumumkan cadangan emas di pulau ini. Bicara emas, tentu kita tak akan melewatkan berita tentang Grasberg, tambang emas terbesar di dunia yang saat ini dikelola oleh PT Freeport. Tambang ini mulai beroperasi tahun 1967 hingga saat ini. Mari kita lihat tayangan berikut. Tadinya tempat ini adalah sebuah gunung yang berkilauan. Beberapa puluh tahun kemudian, gunung itu sudah berubah menjadi lubang raksasa seperti yang kita lihat ini. Engkau duduk di bumi Tuhan. Tambang ini terletak di ketinggian 4.100 meter di atas permukaan laut. Luas area yang dikelola oleh PT Freeport saat ini adalah 10.000 hektar. Selain itu, PT Freeport telah memperoleh izin mengelola area baru seluas 203.000 hektar. Sumber emas Papua memang terletak sepanjang pegunungan Jayawijaya yang membentang sepanjang 1.500 km hingga ke wilayah Papua New Guinea. Tapi saya dengar beberapa waktu terakhir ini di Freeport ada banyak masalah ya, Syekh? Ya, betul. Di tambang ini pada 15 September 3 bulan yang lalu telah terjadi pemogokan pekerja yang menuntut kenaikan upah. Pemogokan ini bukan yang pertama, tapi ini adalah pemogokan terbesar yang terjadi di Freeport. Sekitar 8.000 pekerja PT Freeport mogok kerja. Produksi PT Freeport sempat berhenti total
karena pipa penyaluran konsentrat emas dipotong, tapi sekarang ini sudah mulai produksi kembali. Kerugian akibat pemogokan ini diperkirakan 19 juta dolar per hari. Selain itu, gangguan keamanan di sekitar wilayah Freeport juga tak henti-hentinya terjadi, terutama 2 bulan terakhir ini. Terjadi beberapa penembakan yang menewaskan polisi, pekerja Freeport, dan orang-orang di sekitar situ. Wah, macam-macam yang terjadi ya, Syekh? Ya, begitulah yang terjadi jika pemanfaatan kekayaan alam itu tidak berasaskan cinta dan takut Tuhan. Nah, bicara tentang Tuhan, kita kan ada berita mengenai kedatangan Syarikat Global Ikhwan Sendirian Berhad ke Papua. Betul, Syekh. Baru-baru ini, Syarikat Global Ikhwan Sendirian Berhad yang berpusat di Haramain telah mengirimkan wakil-wakilnya ke bumi Papua, tepatnya di kota Jayapura. Seperti kita ketahui sebelum ini, Global Ikhwan Sendirian Berhad adalah suatu syarikat bertaraf internasional yang memiliki berbagai aktivitas, diantaranya perniagaan, kebudayaan, pertanian, peternakan, klinik kesehatan, dan banyak lagi yang semuanya sebenarnya adalah dakwah untuk mengajak manusia kepada Tuhan. Global Ikhwan juga sangat terkenal ke seluruh dunia berkaitan dengan aktivitas anggota-anggotanya mendirikan klub poligami dan klub taat suami atau Obedient Wives Club. Untuk mendapatkan penjelasan tentang masuknya Global Ikhwan ke bumi Papua, reporter kami akan mewawancarai pengarah Global Ikhwan Zon Papua, Syekh Fauzan El Zaman. Engkau duduk di bumi. Begini Syekh, saya mau tanya. Sebelum Ikhwan Sendirian Berhad telah mengantarkan wakil-wakilnya ke berbagai daerah, di mana Syekh Fauzan dihantar di bumi Papua ini. Apa misi daripada Global Ikhwan sendiri itu? Terima kasih nih, mengalir kedatangan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Global Ikhwan ini ya tujuannya adalah kita mau membawa diri kita, Bang Ali ini dan semua masyarakat di sini, yaitu untuk kenal dengan Allah, kenal dengan Tuhan, siapa Tuhan. Kalau sudah kenal dengan Tuhan, dibawa untuk datang rasa cinta kepada Tuhan. Tumbuhlah rasa takut kepada Tuhan. Dengan manusia yang sudah dikenalkan kepada Tuhan, tumbuh rasa cinta, rasa takut kepada Tuhan, maka disitulah sebenarnya akan wujudlah kasih sayang sesama kita manusia. Wujudlah berbagai masalah dapat diselesaikan. Nah, jadi Global Ikhwan ini secara ringkas adalah kita mau membawa diri kita dan orang lain kepada Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita dengan berbagai cara, bukan hanya dengan ceramah saja, bukan hanya kita bercakap, tidak. Tetapi Abuya bawa dengan berbagai cara. Di antaranya adalah kita bawa dengan misalnya kata ekonomi, dengan pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Jadi semua sudut kehidupan manusia ini kita bawa, kita buat, kita usahakan untuk mengepung manusia supaya dia dapat cinta dan takut kepada Allah SWT. Nah, ini misi yang sebenarnya. Nah, bila mana manusia ini sudah kenal cinta dan takut kepada Allah, maka bumi ini, ya, kehidupan ini insya Allah akan aman, damai, sejahtera. Nah, itu misi yang sebenarnya. Bagaimana menurut Syekh Fauzan tentang kekayaan yang ada di bumi Papua? Sebenarnya Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allah telah menyertakan alam seisinya ini adalah agar manusia takut sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tetapi sayangnya hari ini berbagai kerusakan karena sebab akibat ulah manusia itu sendiri. Sebagaimana kata Allah SWT, berlakulah kerusakan di daratan dan di lautan karena akibat ulah tangan manusia. Maka berlakulah berbagai kerusakan di muka bumi ini. Kesejahteraan tidak berlaku, yang sepatutnya semua manusia dapat merasakan, menikmati hasil alam yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua. Tetapi insya Allah tidak lama lagi putra Bani Tamim dan Imamul Mahdi sebagai pemimpin yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW
Ia akan datang tidak lama lagi. Dialah yang akan membawa keadilan, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Maka di Papua ini, di antaranya yang kita lihat hamparan gunung emas dan berbagai kekayaan alam lainnya, insya Allah semuanya akan ditakdir oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sebagaimana kata Allah SWT dalam Quran, bahwa sesungguhnya bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa. Tidak lama lagi hal ini akan berlaku, sehingga kekayaan alam di daratan, di lautan, di gunung, dan lain sebagainya akan dapat dimanfaatkan. Sebesar-besarnya adalah untuk manusia, agar manusia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Arif. Begitulah pemirsa, Global Ikhwan menjalankan misi besar ke Papua untuk mengenalkan manusia pada Tuhan. Berkaitan dengan alam Papua, Global Ikhwan mempunyai solusi tepat agar pemanfaatan kekayaan alam itu dapat adil menurut kehendak Tuhan, pemilik sejati kekayaan itu, yaitu Allah, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Pencipta. Semoga tayangan berita-berita ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Saya Muhammad Rizal, beserta rekan saya, Fatoni, kami mohon diri. Insya Allah, di lain waktu kita akan lanjutkan dengan berita lainnya. wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.